Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami anggota Latsar tahun 2021 kelompok 3 angkatan 16 PPSDM Regional Bandung akan menyajikan video analisis isu global proxy war. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Anggun Ajen Hartiningsih AMD Weni Epitarisna AMD Sheila Novarianti AMD SI, dan Tika Seprianti AMD Cap. Apa itu proxy war? Proxy war yaitu perang yang dilakukan secara terselubung atau sembunyi-sembunyi di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Beberapa contoh isu kontemporer dari proxy war yaitu: yang pertama, penyebaran hoax atau berita bohong yang semakin marak di media sosial. Yang kedua, peredaran narkoba di kalangan remaja yang selalu meningkat. Yang ketiga, investasi secara besar-besaran di Indonesia agar bisa menguasai sumber daya yang ada. Pra-analisis isu yang kami pakai adalah metode pentahelix yang memiliki 5 elemen pengelompokan, yaitu government, artinya pemerintah, akademi, artinya pendidikan, bisnis, yaitu dunia usaha, community, komunitas atau masyarakat, terakhir media. Isu yang pertama kali kami angkat yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Bagian elemen pemerintah kurang terlibat dalam menyaring berita di media sosial dan masih belum ada peraturan yang jelas mengenai isu tersebut. Pendidikan, rendah pengetahuan masyarakat mengenai penangkalan berita bohong. Bagian bisnis, pendapatan bisnis keuntungan bertambah dari munculnya berita bohong atau hoax yang membuat para pembisnis saling menjatuhkan. Community, kurangnya literasi masyarakat dalam membaca berita di media sosial dan kelompok. Masyarakat terlalu mengikuti tren tanpa mencari tahu lebih dahulu kebenarannya dari suatu berita. Terakhir media, cepat dan mudahnya akses informasi yang ada serta tidak adanya filter untuk informasi yang tersebar di media sosial. Isu kedua yang kami angkat yaitu peredaran narkoba di kalangan remaja. Pada bagian elemen pemerintahan, kurang tegasnya penerapan atau peraturan mengenai narkoba. Bagian pendidikan, belum maksimal pendidikan karakter yang diberikan oleh sekolah maupun orang tua yang berperan dalam memberikan edukasi mengenai narkoba. Dunia bisnis, keuntungan dari bisnis narkoba yang lambat laun membuat Indonesia sebagai tempat penghasil narkoba. Elemen komunitas atau masyarakat yaitu maraknya komunitas geng motor di kalangan pelajar yang berpotensi dalam penyalahgunaan narkoba. Terakhir media, mudahnya transaksi jual beli narkoba secara online. Isu yang terakhir, investasi secara besar-besaran di Indonesia agar bisa menguasai DA yang ada. Pada elemen pemerintahan, masih banyak ditemukan kekurangan pada instrumen hukum mengenai investasi asing sehingga dapat merugikan rakyat. Pada elemen pendidikan, kurangnya pengaruh dari kekuatan dalam membuka opini masyarakat. Elemen dunia bisnis, ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara asing sehingga perusahaan maupun UKM bergantung pula pada modal asing. Dan elemen komunitas, masih sedikit aktivis lingkungan yang sadar akan permasalahan ini. Terakhir,
media, adanya berita hoax yang secara mudah disebarkan oleh pihak berkepentingan sehingga dapat memutarbalikkan fakta dan opini masyarakat mengenai penguasaan SDA yang berkedok investasi untuk mensejahterakan rakyat. Nah, berdasarkan tabel ini ada 3 isu terkait proxy war. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial dengan nilai U-nya 5, S-nya 5, J-nya 5, jadi total poinnya ada 15. Yang kedua yaitu peredaran narkoba di kalangan remaja dengan poin U-nya 4, S-nya 4, J-nya 4, maka totalnya adalah 12. Sedangkan yang terakhir, investasi secara besar-besaran di Indonesia agar bisa menguasai sumber daya alam yang ada. Nilai U-nya 3, S-nya 3, J-nya 3, jadi total poinnya yaitu 9. Setelah kita menemukan isu prioritasnya, selanjutnya kita masuk ke analisis isu maraknya penyebaran berita hoax di media sosial dengan menggunakan fishbone. Fishbone di sini digunakan untuk mengidentifikasi sebab-sebab dari isu-isu tersebut dengan mencari akar-akar permasalahannya. Di sini dapat kita lihat ada 4 sebab yang menyebabkan maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Kita masuk ke yang pertama yaitu material. Akar permasalahannya yaitu sumber berita tidak kredibel, banyak berita yang tidak sesuai judul. Sistem, akar permasalahannya seperti kemudahan bermedia sosial, regulasi yang kurang tegas. Selanjutnya kita masuk ke sebab supplier yaitu warganet dan media sosial. Selanjutnya yang terakhir people atau orang. Akarnya yaitu rendahnya literasi, masyarakat mudah mengikuti tren dan hal yang viral. Selanjutnya, kami menggunakan analisis SWOT untuk menemukan solusi atau pemecahan dari masalah. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana yang pertama pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi preventif terhadap pemberitaan bohong di media sosial. Yang kedua, mengedukasi atau mensosialisasikan bahaya hoax lewat media sosial. Selanjutnya ada weakness yang berarti kelemahan, yaitu yang pertama regulasi yang belum tegas dari pemerintah. Yang kedua, tingkat minat membaca masyarakat masih rendah sehingga mudah tergiring oleh pemberitaan negatif yang ada di media online. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap bahaya berita hoax. Yang kedua, kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial dapat menjadi keuntungan jika digunakan untuk menyampaikan berita positif. Selanjutnya, ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu bermunculan kelompok yang ingin memecah belah kedaulatan melalui penyebaran berita bohong. Yang kedua, terdapat buzzer yang membela dengan berita-berita memecah belah dan berita negatif. Sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.